Sharing. Selamat siang, selamat sore ya. Ini udah sore nih harusnya nih ya. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih bisa hadir bersama kita kali ini. Nah, ini merupakan debut webinar kita yang baru ya, karena yang rutin dilakukan oleh event cerdas itu biasanya di Kamis siang ya, dan kali ini kita mencoba track baru kita adalah Start Me Up ya, SME Small and Medium Up ya. Jadi ini mendukung program dari Aptiknas yang dulu pernah kita buat tahun 2018, dan kita melihat bahwa keperluan untuk membuat event ini kembali berlanjut itu semakin muncul belakangan ini ya, terutama di era pandemi. Jadi mohon izin saya akan share satu slide presentasi saya sebelum nanti kita masuk ke narasumber yang nanti setelah hadir bersama kita di sini Pak Andi Joyo Budiman ya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan layar saya? Yap, 500. Oke. Oke, jadi Start Me Up ini merupakan effort dari asosiasi, khususnya Asosiasi Aptiknas dan Asisindo, yang merupakan sebagian besar ini anggotanya bergerak di bidang IT ya. Nah, mungkin ini ada beberapa virtual event rules yang kita harapkan kita bisa ikuti bersama. Jadi saya harapkan semua peserta menggunakan nama yang terdaftar. Kenapa? Karena Bapak Ibu rekan-rekan semua mendaftar melalui eventcerdas.com ya. Jadi kita harapkan nanti kami bisa mendapatkan data Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara ini. Kemudian mohon tetap matikan mute mikrofon selama acara. Nanti ada saatnya kita bisa berdiskusi. Karena kalau yang acara kali ini cukup santai karena hanya satu narasumber. Jadi nanti kita hanya kita ada sesi di mana kita bisa diskusi ya. Kemudian kalau untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang memiliki bandwidth terbatas bisa mematikan videonya. Semua pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada saya, host ya. Mungkin bisa diketik di chat atau juga nanti pada saat ada sesi diskusi kita bisa bahas itu bersama. Kemudian mohon maaf untuk peserta yang kurang tertib ya, akan kami keluarkan. Untuk peserta yang mengikuti di YouTube dapat mengakses juga di YouTube Event Cerdas ya. Nanti kami juga bagikan untuk link kehadiran permintaan e-certificate berbayar yang nanti kita akan sampaikan juga di link di chat box ataupun di YouTube channel ya. Nah, berikutnya perkenalan lagi. Jadi mohon izin perkenalan, saya Fanki Christian. Saya merupakan ketua DPD dari Asosiasi Pengusaha TIK Nasional ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian juga wakil ketua di Asosiasi Sistem Integrator dan Security Indonesia atau ASISINDO, dan sekjen di Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Dua aktivitas bisnis yang saya lakukan terkait dengan aktivitas kita yang melalui event cerdas ini adalah Kota Cerdas Indonesia dan perusahaan sistem integrator namanya PT Daya Cipta Mandiri Solusi ya. Jadi kegiatan Start Me Up ini ada di bawah bendera PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Kemudian mungkin Bapak Ibu rekan-rekan belum banyak yang tahu tentang asosiasi, jadi saya akan sharing tentang Aptiknas. Aptiknas ini dibentuk pada 24 Februari 2017. Kami beranggotakan pengusaha di bidang IT. Di sini Pak Andi juga merupakan anggota kami. Nah, saat ini kita memiliki 29 DPD seluruh Indonesia, dan profil anggota kami adalah prinsipal, distributor, reseller, sistem integrator, software developer, dan konsultan di bidang IT ya. Berikutnya tentang Start Me Up ya. Jadi program Start Me Up ini mendukung program untuk UKM naik kelas ya. Jadi makanya Small and Medium Up. Nah, program ini bukan program yang baru sebetulnya. Jadi dibuat untuk mendukung kegiatan yang ada waktu Aptiknas berdiri di awal 2017. Ada Asisindo nggak lama juga berdiri di bulan Mei 2017 ya. Dan ada Kadin Indonesia yang memang fokusnya untuk membantu UKM naik kelas ya. Jadi ini kata kunci yang akan
kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Nah, di 2017 kita melakukan berbagai banyak kegiatan talk show, event UMKM ya. Saya ingat dengan Pak Andi ini berapa kali kita ke radio ya Pak Andi ya. Kemudian 2018-2019 ini kami meluncurkan program namanya Online Sales Agent. Dan ternyata sampai sekarang program ini masih valid, artinya dicari oleh UMKM kita yang memang punya keterbatasan. Nanti kita bahas itu. Kemudian ada UMKM Go Online, jadi kita keliling ya berapa kota untuk mensosialisasikan tentang UMKM Go Online. Nah, di 2020 kami baru memulai seri ini, dan kita mulainya dengan webinar ya, karena saya yakin ini juga akan tetap bisa mengisi kebutuhan informasi, terutama khususnya produk dan solusi yang dimiliki oleh anggota asosiasi. Nah, ini saya mau sharing beberapa bahan yang saya dapat, mungkin rekan-rekan ada yang ikut juga kegiatan-kegiatan sejenis, di mana banyak sekali membahas kegiatan UMKM ya di banyak webinar ya kali ini. Apalagi sekarang ada undang-undang baru yang disahkan, juga ada beberapa pasal yang sangat berkonsentrasi terkait dengan UMKM. Nah, yang menarik memang bahwa di UMKM kita ini jumlahnya sangat besar, dan kalau data yang sekarang sebetulnya pemerintah mengakui sekitar 64 juta ya data UMKM kita ya. Nah, data ini tersebar kebanyakan ada di Jawa Barat ya, ada di Jawa Timur, ya di Pulau Jawa lah sebagian besar kebanyakan ya. Kemudian juga ada usaha kecil di Sumatera ya. Ini ada juga usaha menengah dan juga ada usaha besar. Jadi kita akan banyak berkonsentrasi di usaha mikro dan usaha kecil menengah. Biasanya itu segmen yang paling banyak sebetulnya ya yang ada di Indonesia. Nah, yang menarik adalah pangsa dari kredit perbankannya baru 18%. Ini menurut statistik dari OJK. Nah, tantangan di UKM sendiri adalah sebetulnya UKM ini atau UMKM ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Ya, itulah sebabnya mungkin pemerintah, akademisi, kemudian kami di asosiasi juga berkonsentrasi menjadikan UMKM ini menjadi hal yang memang menjadi harus kita bantu bersama. Ya, jadi ada tenaga kerja ya, dan ada beberapa hal lain yang kita lihat. Nah, ada beberapa hal yang membuat faktor penghambat UMKM naik kelas ya. Jadi yang pertama ini adalah kompleks regulasi. Ya, mudah-mudahan dengan peraturan yang baru ini, Omnibus Law ini, ada beberapa hal yang sangat membantu untuk UMKM itu bisa mengurangi ya kompleksitas ini. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya keinginan untuk membuka usaha cukup tinggi ya, 35%, tetapi yang dapat bertahan dan berkembang ini hanya 4%. Nah, ini nanti mungkin kita akan dengar juga insight-nya Pak Andi, karena ada beberapa yang ditangani Pak Andi ini kelasnya memang usahanya udah menengah besar gitu ya. Tapi ada juga yang memang usahanya kecil dan menengah dan mereka terus membuka usaha, tapi memang mungkin porsinya yang berkembang sekitar 4%. Nah, kemudian UKM ini juga cukup kreatif ya, karena minat pelaku UKM untuk melakukan memiliki produk dan layanan baru itu sekitar 23%. Ya, jadi ini juga cukup bagus, dan kalau untuk menambah pekerja tentunya akan sangat tergantung dari kemampuan keuangan atau finansial dari si UKM sendiri ya. Jadi mungkin sekitar 50%. Ini data dari OECD di tahun lalu. Nah, kemudian kalau kita lihat sebetulnya kita perlu ekosistem yang saling membantu ya. Jadi ada akademisi, ada kami di perusahaan atau di asosiasi, ada perbankan ya, ada pemerintah. Nah, pelan-pelan nanti kegiatan kita akan mengundang para narasumbernya dari ekosistem ini. Jadi itu yang kami rencanakan. Dan kali ini yang pertama kita dari perusahaan ataupun dari anggota asosiasi terlebih dahulu ya, yang memang sudah selama ini berkonsentrasi di market UMKM. Nah, yang menarik kalau kita bicara UMKM, kita juga tidak bisa lepas dari marketplace ya. Di Indonesia kan sekarang karena gara-gara pandemi kita kebanyakan belinya semua lewat marketplace. Nah, di data transaksi marketplace ini dari data ini menunjukkan Maret 2020 ya, ada 14 marketplace, itu transaksinya sampai 26,49 triliun ya, luar biasa ini.
kemudian sampai di 24,7 triliun di bulan Mei ya. Dan 80% ini dari 4 marketplace besar ya. Nanti kita bahas ini menarik. Kita akan coba cari narasumber dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan Lazada di kesempatan berikutnya untuk segmen UKM ya. Karena ternyata memang peran dari marketplace ini cukup besar saat ini. Nah, yang menarik adalah datanya begitu besar, tapi hanya 13% yang berhasil ya dari sejumlah toko ini ya. Nah, Tokopedia ini termasuk yang paling besar, 7 juta, kemudian Bukalapak ya, data Shopee ini yang nggak kelihatan datanya. Jadi data ini yang menunjukkan aktivitas marketplace ya, UMKM kita di marketplace. Nah, jadi secara khusus pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang point of sales ya, bagaimana software point of sales ini bisa membantu bisnis Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang ada di UKM, dan juga untuk mahasiswa juga sekarang sudah mulai banyak sekali mereka membuka usaha baru, dan ini juga akan sangat membantu ya. Nah, kalau kita lihat point of sale sendiri sebetulnya bukan hal baru. Dari pertama kali kita saya masuk IT aja itu udah mengenal yang namanya POS yang bentuknya offline seperti ini ya di samping kanan kita ini ya. Jadi ini pun juga sampai sekarang masih ada yang pakai gitu ya. Nah, tapi sekarang tren ini sudah mulai berubah digantikan dengan yang online dan mungkin yang berbasis cloud ya, nanti yang akan di-sharingkan oleh Pak Andi. Jadi itu adalah pengantar saja pada sesi sore kali ini. Saya kembalikan, saya serahkan kepada Pak Andi yang akan nanti lebih banyak sharing tentang produk dan solusi iRip yang bisa membantu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Hengki, luar biasa ya. Datanya komplit. Jadi kita sore ini belajar banyak nih. Saya juga banyak yang baru tahu tuh datanya tadi. Saya izin share screen dulu ya. Saya izin share screen. Oke. Apa sudah bisa dilihat? Ya. Oke, terima kasih Pak Hengki dan teman-teman dari Asosiasi Apiknas dan teman-teman semuanya ya. Mungkin saya panggilnya teman-teman aja lah ya. Kita akan semuanya muda-muda ya. Nah, jadi saya mewakili dari nama produknya adalah iRip POS. Tapi kita boleh ngobrol-ngobrol nanti sih kalau memang waktunya masih banyak, kita boleh ngobrol dan bertukar pikiran mengenai dunianya usaha mikro kecil khususnya. Perkenalan sedikit, jadi nama saya Andi Joy Budiman. Kebetulan karena nama saya nama Indonesia dan 3 namanya, jadi mungkin jadi nggak mudah, nggak banyak yang sama. Andi Budiman banyak. Jadi kalau teman-teman nyari sih sepertinya ketemu. Sekitar 30 tahun pengalaman di IT. Khususnya di dunia ERP. ERP ini sebenarnya singkatan dari Enterprise Resource Planning ya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar, intinya sih aplikasi bisnis lah. Jadi saya lebih banyak di aplikasi bisnis selama 30 tahun, mulai dari mesin IBM yang gede-gede, sampai ke mini, sampai ke PC, sampai akhirnya saya ngerasain ke mobile gitu ya, ke aplikasi mobile. Jadi ini merupakan suatu kemewahan buat saya secara pribadi juga, ngerasain dari mesin yang kita nggak bisa beli, sampai akhirnya semua perusahaan bisa beli, sampai akhirnya kita semua bisa nenteng-nenteng di tangan kita, komputer gitu ya. Itu nggak pernah kebayang sama sekali mungkin 30 tahun yang lalu. 17 tahun saya lebih profesional, artinya saya juga bekerja di perusahaan, pindah berapa perusahaan. Lalu 2016 saya dan beberapa teman kita mendirikan PT Sterling Tulus Cemerlang, atau yang kami singkat STEM sebenarnya. Dan STEM ini kami juga berpartner dengan SAP kalau Bapak Ibu tahu. Nanti saya jelasin, dan STEM inilah yang melahirkan produk iRip POS. Oke, nah apa sih iRip itu gitu kan? iRip ini sebenarnya singkatan sih teman-teman. Jadi singkatan dari Integrated Retail Application. Jadi sebenarnya waktu kita bikin ini kita berpikir nanti kita jadi retail application lah ya. Tapi memang kita lebih fokus banyak ke POS-nya. Dan hari ini kita khusus ngomongin POS yang di mobile. Yang di mobile ya. Jadi iRip POS Mobile ini aplikasi kasir, point of sale,
dan stok ya untuk khususnya mobile Android. Khususnya mobile Android. Nah, ada teman-teman yang nanya, ada nggak di iOS gitu kan? Memang karena tingkat kesulitan, kami saat ini masih bangunnya hanya untuk Android, karena apa yang kami bangun itu ke native Android ya. Jadi kita nggak bangun pakai aplikasi yang sifatnya kayak seperti Flutter yang bisa di-deploy kemana-mana. Kita bangunnya nulisnya benar-benar pakai, kalau teman-teman ada yang background technical, kita benar-benar menggunakan teknologi Android supaya speed performance-nya nggak masalah. Oke. Do you currently manage multiple stores and still record your daily sales and stock transaction manually? Every day, store need to send all manual document to head office company. This usually take 1 to 3 days delay. You cannot have right information on time as when you need it. How much sales per store? How many stock do I have? By store. And all store? How much profit do I have? iRead POS Pro is perfectly designed and developed retail solutions for your stores. Monitor inventory, sales profit real time. Support recipe for your food counters. Reduce your material when sales happens. Manage your store operation, real time, anytime, and anywhere. iRead POS Pro support multiple store consolidation. All transaction data consolidate real time. Increase control by assigning user difference authorization type. Manage your store operation real time, anytime, anywhere. All transaction data consolidate real time online to head office or company. If there is no internet connection, transactions are captured temporarily offline and synchronized automatically when internet connection becomes available. Hence, no business disruption. Now you can save your time, money, and effort. You can analyze store operation using iRead dashboard and reports, real time, anytime, anywhere. Nah, kira-kira introduction-nya seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kita jelasin lebih detail ya. Saya pikir hari ini mungkin teman-teman udah pada paham juga ya, in general, apa sih software POS ya. Nah, ini sebelumnya saya brief sedikit mengenai sejarahnya kami, Sterling. Jadi siapa sih Sterling ini? Nah, kami sebenarnya berdiri tahun 2007 itu, kami menservis perusahaan medium, perusahaan menengah. Siapa sih perusahaan menengah? Perusahaan menengah itu kalau menurut prinsipal kami si SAP itu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar, ada yang belum juga. SAP ini merupakan perusahaan software nomor 1 di dunia, perusahaan software bisnis nomor 1 di dunia, dan kami salah satu partnernya. Jadi sejak tahun 2007 kami berpartner dengan SAP untuk mengimplementasikan produknya di Indonesia. Jadi waktu memang kami berdiri, kami fokus untuk melakukan service kepada medium company. Medium company definisinya apa sih? Medium company menurut definisinya teman-teman itu adalah perusahaan yang 100 miliar per tahun revenue-nya sampai 1 triliun. Nah, disinilah kami melakukan service. Nah, tahun 2008 sebenarnya iRead ini sudah terbentuk. Jadi iRead adalah produk dari PT Sterling sampai kepada patennya pun milik kami. Nah, tahun 2008 kami rilis iRead ini, tapi untuk desktop, teman-teman. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan medium ini, mereka banyak yang retail. Dan kita tidak bisa memberikan SAP ini di toko. Selain license-nya mungkin mahal untuk toko-toko yang jumlahnya sampai ratusan atau ribuan. Jadi customer kami misalnya seperti si Rosella gitu ya, teman-teman mungkin familiar gitu. Itu ada di dalam Matahari segala macam. Kalau ribuan atau ratusan, at least mereka 400-500 gitu di dalam Matahari. Nah, mereka akan kesulitan kalau pakai SAP semua. Selain koneksi internet juga masih tantangan ya di kita sampai ke daerah-daerah.
Nah, karena itu kami bikin software POS sebenarnya. Software POS inilah yang membuat kita bisa menaruh aplikasi di toko, lalu kita integrasikan dengan SAP. Itu idenya sih. Tahun 2011 kami menjadi Gold Partner dengan SAP. Nah, yang menarik adalah tahun 2015 kami melihat bahwa teknologi akan berubah. Dari desktop akan berubah menjadi mobile, karena kita mobile. Nah, di sini teman-teman dari Sterling terus mikir, berarti nanti satu saat kita akan semua orang akan pegang Android dan akan murah sekali karena pada masa-masa ini tuh handphone biasa waktu itu udah cuma 300.000 ya, handphone Nokia yang untuk nelpon aja itu udah 300-an ribu. Jadi kita pikir nanti satu saat juga akan sama nih, Android akan cuma 500.000 dengan spek yang tinggi. Karena itu ayo kita harus convert. Nah, kenapa waktu pertama kali kami convert juga kami ngelihat juga banyak toko yang mereka sudah punya Android tuh, tapi sayang sambil nunggu, kalau di rumah makan sambil nunggu mereka main game, atau ya kalau di warung ya mereka main game. Jadi dibandingkan dipakai buat pencatatan, mereka main game. Jadi berdasarkan itulah kami bilang, oke, kalau gitu kita convert produk kita, tapi kita untuk menolong usaha mikro, bukan lagi untuk medium. Karena untuk medium mungkin belum sanggup Android digunakan. Belum sanggup. Contohnya, Bapak Ibu, customer kita yang di fashion misalnya, item masternya itu bisa 150.000, 200.000 gitu ya, produk master produknya. Jadi kalau di Android di load hari ini mungkin ya itu masih ada tantangan ya. Jadi 2015 kita bilang oke, kita bantu buat pengusaha mikro. Lalu 2016 kami jadi yang pertama 2015 ini kami rilis ini benar-benar offline. Hanya dia perlu download seperti teman-teman di Papua, hanya perlu download, setelah itu semuanya offline di handphonenya, tidak perlu koneksi sama sekali. Jadi inventory-nya ada di handphone, semua salesnya dicatat di handphone, sampai laporan-laporan semua di handphone. Dan sampai hari ini aplikasi ini free, karena memang dari awal kami pikir bagaimana kita cara membantu teman-teman yang di micro. Lalu 2016 kami rilis versi yang berbayar, karena mereka minta, saya punya berapa toko dan saya pengen langsung bisa dikonsolidasi dong. Akhirnya kami mengeluarkan yang versi Pro ini, seperti yang di video tadi ya. Gimana kalau banyak toko bisa otomatis dikonsolidasikan. Lalu 2017 juga kami merilis software stock count. Kita juga pernah ada acara bareng juga dengan teman-teman Aptiknas. Ini juga aplikasi gratis khusus buat membantu untuk stock opnam, kalau Bapak Ibu familiar, untuk kita menghitung stok kita sekali-sekali untuk mengontrol apakah beda dengan sistem. Lalu yang terakhir adalah kami baru rilis juga tahun ini iRip Invoice. Jadi teman-teman yang di toko ternyata ada juga yang pembayarannya nggak selalu cash dan butuh pencatatan piutangnya. Nah, akhirnya berdasarkan permintaan banyak dari teman-teman user, kami merilis iRip Invoice ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa ngomong lebih lanjut. Siapa sih pengusaha mikro itu gitu kan ya? Tadi Pak Fengki udah banyak tuh jabarkan. Kita ngorek-ngorek data terakhir 2018 itu jumlahnya ternyata yang mikro 63 juta, 400.000 hampir nih. Nah, ini merepresentasikan 98,68%. Jadi gede sekali ini. Sedangkan usaha kecilnya cuma 1,22%. Ya. Lalu usaha menengah ini adalah servisnya kami yang selama ini tadi saya jelaskan. Jadi pada saat kami merilis produk yang untuk mobile, kami langsung menentukan bahwa ini untuk micro yang gratis, yang tokonya cuma satu, ownernya masih nungguin tokonya tiap hari gitu ya. Si omnya masih yang nungguin toko, nungguin warung, nungguin rumah makan. Nah, sedangkan yang usaha kecil ini mungkin yang sudah punya beberapa toko. Tapi jumlahnya jauh sekali, jomplang sekali kita di Indonesia. Nah, terakhir pengusaha besar. Pengusaha besar ini jumlahnya ini udah, bahkan mereka di total aja cuma 0,1 Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi memang kita harus memikirkan dengan serius sebenarnya. Data ini dari dulu sekitar segini dan nggak pernah berubah. Dan kalau secara komposisi lapangan pekerjaan, tentunya ini juga 90% lebih. Ya, mempekerjakan 90% lebih dari penduduk kita. Jadi penting banget kedua ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, gimana kita bantu pengusaha mikro nih dengan iRip POS yang versi light, yang gratis. Ya, supaya mereka bisa pakai sistem IT untuk monitor stok dan sales-nya. Bahkan mereka bisa tahu untungnya, Bapak Ibu.
Jadi dengan mereka tahu untungnya, mereka tahu tuh harus jualan barang yang mana yang lebih untung, mana yang barangnya tidak nggak jualan, jadi stoknya banyak. Lalu yang pro baru kita lebih fokus kepada teman-teman yang punya toko lebih banyak. Nah, kalau kita ngelihat ke Undang-Undang 20 tahun 2008, nah ini kira-kira Bapak Ibu, siapa sih pengusaha mikro? Gitu kan, kalau tadi jumlahnya siapa sih pengusaha mikro? Nah, kalau dari undang-undangnya sendiri, pengusaha mikro tuh pengusaha yang maksimum pendapatannya 300 juta nih, teman-teman, per tahun ya. Kalau 300 juta, berarti ya sehari sekitar 800.000 sampai 1 juta rupiah ya, 800 ribuan. Nah, jadi kalau kita lihat, ini mungkin sampai ke warung ya. Warung kan juga kita ada juga yang sampai 1 juta sebenarnya. Nah, lalu yang pengusaha kecil, jadi pengusaha mikro kecil, pengusaha kecilnya adalah 300 juta sampai 2,5 miliar kalau berdasarkan undang-undangnya. Nah, di 2,5 miliar ini kalau teman-teman lihat, ini sudah cukup besar. Kalau 2,5 miliar ini, jadi sebulan tuh hampir 200 juta ya penghasilannya. 200 juta sehari udah 3 juta. Nah, jadi inilah fokus kami bagaimana kita bisa membantu dua ini. Ya. Nah, tantangan usaha mikro kecil nanti kita bisa ngobrol, tapi intinya tadi Pak Fangki juga udah membagikan ya. Nah, kalau dari kami ngelihatnya pertama tenaga kerja. Tenaga kerja jumlah dan keterampilannya terbatas. Jadi si pengusaha mikro itu, yang tadi jumlahnya 98% itu, sayangnya biasanya nggak ada karyawan. Jadi hanya si owner atau istrinya atau dengan anaknya gitu. Jadi tantangan ini yang membuat sulit buat mereka ngelakuin sesuatu yang baru. Sulit buat mereka ngelakuin sesuatu yang baru. Itulah yang membuat tadi yang Pak Fengki sudah bagikan ya. Jadi akhirnya kecil sekali yang bisa grow gitu ya, yang bisa bertumbuh. Lalu yang kedua, distribusi dan marketing. Tentunya dulu offline, sekarang online. Nah, ini untuk teman-teman yang misalnya bikin kerajinan-kerajinan, nah, biasanya mereka punya tantangan juga di distribusi dan marketing yang mungkin ini sekarang terbantu dengan teman-teman platform ya, yang tadi yang dibagikan ya, sama Pak Fengki dengan 4 marketplace besar itu ya. Lalu ketiga, selalu permodalan ya, selalu permodalan bahwa mereka nggak punya modal kalau mau dibesarkan usahanya gitu ya. Dan yang keempat sebenarnya pencatatan, mereka tidak punya prosedur untuk pekerjaannya dan pembukuan. Jadi bagaimana cara membuat keripik singkongnya gitu ya. Kadang diingetan si ownernya aja tiap hari. Jadi mereka tidak mencatat. Jadi akhirnya sangat tergantung sama si ownernya. Kalau si ownernya mau pergi jalan-jalan, nah tutup deh tuh tokonya atau industrinya. Nah, yang kedua, mereka tidak pernah mencatat pembukuannya. Pembukuannya adalah bahkan hal yang paling simpel adalah yang kami temuin selalu waktu membantu mereka adalah mereka tidak mencatat uangnya pribadi dengan uangnya usaha. Jadi uang usaha dan uang pribadi itu dicampur-campur. Yang akhirnya mereka tidak bisa menghitung sebenarnya saya untung berapa di usaha ini. Nah, tapi biasanya teman-teman hanya mikirnya, ya yang penting masih bisa sekolah, anak-anak masih bisa makan, ya berarti jualan masih untung. Nah, jadi semua tantangan ini real banget di usaha mikro dan kecil. Tapi kalau kami melihat memang nomor satu adalah jumlah dan keterampilan. Ya. Jadi bagaimana dari jumlah tenaga kerja memang terbatas, bahkan pengusaha kecil pun mereka juga sangat terbatas. Jadi kalau mereka banyak tokonya, juga biasanya sekedar menjaga toko, tapi dengan keterampilan yang terbatas kadang-kadang ya. Misalnya keterampilan bagaimana sih cara menservis customer gitu ya. Bulan lalu kami ada acara juga dengan customer kami, Arif. Kami mengundang expertnya customer service. Gimana cara menservis customer gitu. Nah, bahkan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi secara summary ya, keterbatasan waktu, tenaga, dan pengetahuan nih jadinya nih versus pengetahuan gitu ya. Sebenarnya kalau dengan pengetahuan yang mereka bisa di upgrade, mungkin keterbatasan waktu dan tenaga bisa tersolve juga, bisa diselesaikan. Nah, balik lagi ke aplikasinya sendiri, tadi ada 2, jadi yang light free, ini semuanya penyimpan datanya di lokal, laporan semua di lokal, ini targetnya usaha mikro, ini aplikasinya cuma 1, jadi benar-benar berdiri sendiri, teman-teman bahkan nggak perlu khawatir
saking simpelnya bahkan ini nggak ada proses registrasinya. Jadi kalau mau nyoba, download ini langsung cobain, input data, udah selesai jualan. Lalu yang versi Pro, ini harganya karena kita harus menyewa server dan lain-lain, jadi kami juga harus survive. Kami charge di angka 500.000 per tahun, tapi ya, per tahun per device. Jadi sebulannya sekitar 41 ribuan ya. Sangat terjangkau, mungkin kalau teman-teman pernah ngelihat yang lain-lain, kita sangat terjangkau. Dan ini sudah di cloud. Ya. Nah, ini ada beberapa versi, saya nggak bahas hari ini, jadi untuk bagaimana kalau satu toko mau lebih dari satu kasir, nah ini ada istilahnya ada helper gitu ya. Jadi ini bisa banyak toko, bisa banyak kasir juga, seperti itu. Oke, dalam hal fungsi, pasti ada master data, kita sampai bisa monitor pelanggan, lalu ada penjualan, stok. Nah, ini ada harga pokok pembelian, kita hitung secara otomatis, biasanya secara harga rata-rata supaya bisa otomatis ya. Jadi Bapak Ibu kalau pakai, kita hari ini beli susu Ultra gitu ya, harganya harga modalnya 1.000, besok beli 1.300. Nah, itu kan sulit kalau dihitung manual. Nah, sistemnya secara otomatis akan menghitung harga rata-ratanya, jadi sekarang berapa setelah beli dengan harga yang baru. Sehingga pada saat kita menjual, kita bisa tahu kita jualnya untung apa rugi nih sebenarnya. Dan berapa banyak untungnya, barang mana aja yang untung gitu ya. Lalu untuk teman-teman yang jual makanan, kita juga support resep. Jadi pada saat teman-teman jual makanan, satu boba gitu ya, satu minuman boba. Nah, selama kita resepnya buatkan, nanti otomatis akan memotong materialnya bahan bakunya, sehingga bahan bakunya update. Lalu dengan otomatis juga akan menghitung biayanya. Jadi berapa biaya bahan bakunya itu berdasarkan resepnya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga otomatis. Lalu permintaan barang dari toko ke kantor pusat, pengiriman barang antar toko, karena kalau yang tokonya sudah banyak, nanti mereka punya masalah kirim-kiriman barang antar toko bisa hilang. Ini kami bantu. Dan terakhir, kemarin juga kami rilis untuk fungsi absensi. Jadi untuk yang banyak toko ini, anak-anak toko bisa absen sekarang. Waktu dia masuk kerja, dia pulang kerja, sehingga nggak perlu lagi tuh mesin absensi yang terpisah. Karena di aplikasi kita sekaligus masukin absensinya. Pakai foto juga nih, pakai GPS gitu ya. Tandain juga GPS-nya. Dan kita masukin ke picture-nya, timestamp-nya. Dan yang terakhir yang tadi saya sempat singgung nih, kita ada permintaan juga buat monitor piutang. Jadi kalau teman-teman yang tadi saya bilang, oh dia sehari jualannya udah 3 juta nih, misalnya, nah biasanya dia ada yang hutang tuh. Nah, dia pengen monitor customer-customer yang hutang dan bagaimana pembayarannya. Karena itu kita rilis aplikasi yang terpisah untuk mengintegrasikan kalau yang butuh aja untuk piutang. Karena kalau pada umumnya toko itu tidak butuh pencatatan piutang pada umumnya. Karena itu kita tidak jadikan satu. Oke, nah ini testimoni dari teman-teman warung ya, teman-teman warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Setiawan, pemilik 92. Toko saya ini berdiri mulai bulan Mei, 6 Mei tepatnya, tahun 2008. Sekarang kira-kira sudah 11 tahun. Sudah masuk ke toko Villa 5 ini kira-kira kurang lebih 1 bulanan lah, kira-kira 1 bulan. Dan saya merasa sebagai pemilik merasa sangat terbantu dengan adanya sistem iRib ini. Kenapa? Karena dengan adanya iRib kita jadi tahu stok ya, kita jadi tahu berapa keuntungan kita, margin kita, omset kita 1 hari berapa, 1 bulan berapa, 1 minggu berapa, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah menambah percaya diri
dari pihak toko sendiri, dari saya sendiri percaya diri. Kenapa? Karena yang selama ini kita pakai bon manual dan seterusnya, ada pengiriman dan seterusnya itu pakai bon manual, sekarang tercetak dengan rapi, jelas, harga semuanya clear. Bahkan saya dapat masukan dari pelanggan ya, dengan pakai sistem seperti ini, itu mereka bilang wah lebih asik nih, karena yang jaga kan kebetulan ganti-ganti nih, jadi nggak bisa main-main harga dan seterusnya. Jadi harga adalah paten. Selain itu kita juga bisa kontrol dari master data untuk stok itu kan ada harga beli dan harga jual, sehingga dari sana kita tahu apakah harga yang kita berikan ke konsumen itu terlalu mahal atau terlalu murah. Kalau terlalu mahal kan kita nggak bisa bersaing dengan yang lain, kalau terlalu murah pun kita juga jadi rugi. Nah, sehingga kita benar-benar dibantu mengenai kontrol baik stok, harga dan lain-lain. Terima kasih. Sementara itu aja dulu, mungkin kedepannya mudah-mudahan ada inovasi-inovasi baru dari pihak Airin, sehingga kita juga merasa terbantu. Sukses untuk Airin, juga untuk Formula 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu teman-teman. Jadi kita masih ada beberapa lagi yang di YouTube channel kita juga. Mungkin tadi keklik. Sampai sini paparan saya. Mungkin sisanya kita bisa tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Pak Fengki ya. Ya, ini di atas ada Facebook, ada YouTube dan lain-lain dari kami. Kalau teman-teman sempat bisa mampir